Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kenalin, saya Ferry Andrianto dari angkatan 2020. Di sini saya akan sharing mengenai skripsi saya yang berjudul Efektivitas Tahapan Learning Cycle dengan pendekatan inquiry lesson dalam meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik pada materi laju reaksi. Oke, simak terus ya. Topik pembahasan kita yang pertama yaitu mengenai jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya ambil yaitu tentang efektivitas, yaitu penelitian untuk mengkaji seberapa berhasil atau seberapa efektif suatu model pembelajaran ataupun strategi pembelajaran ataupun pendekatan pembelajaran untuk melatihkan suatu keterampilan yang dilatihkan, yaitu tadi keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, pada hal ini saya membandingkannya yaitu dengan metode konvensional, karena di sekolah tempat penelitian saya pelajaran kimia itu sering diajarkan dengan pembelajaran konvensional seperti itu. Nah, kemudian untuk metode penelitiannya yaitu menggunakan metode kuasi eksperimental, yaitu metode kuasi eksperimental ini yaitu metode yang digunakan untuk meneliti sampel yang tidak dipilih secara acak seperti itu. Nah, kenapa saya mengambil metode ini? Karena di sekolah itu kita tidak mungkin memilih siswa-siswa tertentu, beberapa siswa tertentu, kemudian kita tempatkan pada satu kelas. Jadi kita hanya mengambil dua kelas tertentu yang mana isi siswanya itu tidak bisa kita pilih secara acak. Nah, lawan dari kuasi eksperimental ini adalah true eksperimental, yaitu pemilihan sampelnya itu secara acak seperti itu. Kemudian yang ketiga, desain penelitian yang saya gunakan yaitu non-equivalent pretest and post-test control group. Nah, kenapa saya memilih non-equivalent? Karena saya tidak mengetahui kemampuan awal dari siswa-siswa di kelas eksperimen dan di kelas kontrol. Jadi saya menggunakan dua kelas. Karena saya tidak mengetahui pengetahuan awalnya siswa ini sama atau tidak, maka saya mengambil desain penelitian non-equivalent. Kemudian mengenai alasan memilih penelitian efektivitas, yaitu menurut saya ada dua faktor. Yang pertama itu faktor pengalaman. Itu karena saya sedari kuliah itu mengajar di bimbel. Jadi saya mengambil tentang efektivitas karena akan mengajar di sekolah untuk penelitiannya. Kemudian yang kedua, faktor dari payung penelitian dosen pembimbing. Nah, pada saat mengajukan judul kita harus tahu apa sih payung penelitian dosen pembimbing kita. Itu bisa kita lihat dari skripsi anak bimbingan dari dosen pembimbing kita seperti itu. Apa sih kebanyakan skripsinya mengenai apa seperti itu. Mengenai gap ataupun latar belakang dari masalah ini, itu kita bisa lihat ataupun bisa kita cari dari keterampilan yang kita pilih. Di sini saya memilih keterampilan berpikir tingkat tinggi ataupun HOTS. Bisa kita lihat pada kutipan yang pertama, yang atas, yaitu bahwasannya HOTS ini sangat penting dimiliki oleh masyarakat. Nah, keterampilan ini tidak hanya berguna di dunia akademis, tetapi menjadi modal utama untuk memecahkan masalah sehari-hari. Itu sangat penting. Maka dari itu idealnya seluruh masyarakat Indonesia harus memiliki keterampilan ini. Untuk apa? Untuk bertahan hidup, untuk memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari. Itu berarti sangat penting. Nah, tapi kita lihat di keadaan nyatanya, antara ideal dan kenyataannya, apakah ada gap? Ya, ternyata ada. Ternyata masyarakat Indonesia itu keterampilan berpikir tingkat tingginya masih rendah. Itu kita bisa lihat pada kutipan yang bawah, yaitu dari hasil PISA menunjukkan bahwasannya keterampilan berpikir tingkat tinggi ataupun HOTS dari masyarakat Indonesia itu masih rendah. Maka dari itu karena ada gap harus ada penyelesaian masalah. Nah, bagaimana penyelesaian masalahnya, itulah yang kita bahas untuk membuat latar belakang di bab 1. Oke, kita lanjut ke bagaimana runtutan untuk pembuatan latar belakang. Di latar belakang ini ada dua cara pembahasan, yaitu dari umum ke khusus ataupun dari khusus ke umum. Di sini saya memilih untuk membahasnya dari umum ke khusus. Nah, bagian umum yang pertama tentunya kita membahas tentang keadaan idealnya yang kita bahas sebelumnya tadi. Keadaan idealnya seharusnya warga Indonesia itu memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi.
gitu. Di paragraf yang pertama di sini saya memilih untuk mulai untuk membahasnya melalui tentang kimia. Ternyata penguasaan konsep kimia ini menuntut siswa untuk memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi idealnya gitu. Nah, bisa juga kalian membahasnya melalui keterampilan abad 21 itu ada apa aja, kemudian diarahkan di kalimat terakhirnya itu kalian usahakan untuk membahas mengenai keterampilan kalian supaya pada paragraf 2 kalian bisa langsung membahas keterampilan kalian. Nah, pada paragraf 2 ini keterampilan yang kalian bahas, keterampilan kalian itu harus berdasarkan framework yang kalian pilih, tidak boleh melenceng dari framework yang kalian pilih gitu. Nah, di sini saya menggunakan framework dari Anderson and Krathwohl 2001. Kemudian diperkuat dengan pentingnya HOTS itu dari beberapa penelitian dan juga beberapa pendapat dari ahli. Apa sih pentingnya HOTS di kehidupan kita? Kemudian baru di paragraf selanjutnya kita tampilkan faktanya atau gapnya. Ternyata di Indonesia itu masih rendah, kita tampilkan gapnya. Nah, gap tadi diperkuat dengan kita melampirkan atau menuliskan hasil observasi awal di sekolah. Ternyata benar di sekolah itu model pembelajaran itu tidak membelajarkan HOTS ataupun menggunakan metode konvensional. Nah, baru kalian setelah membahas tentang pelajaran kimia di sekolah, terakhirnya baru kalian masuk ke pembelajaran kimia di sekolah. Itu salah satunya masukkan materi kalian tentang apa, kemudian lihat apakah indikatornya itu ada menuntut siswa untuk memiliki keterampilan yang ingin kalian latihkan. Dan ternyata di sini indikator yang ada di materi laju reaksi itu memuat HOTS. Jadi di materi yang saya pilih itu bisa dilatihkan keterampilan HOTS tadi atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, ternyata baru kalian cari bagaimana sih cara melatihkan HOTS atau melatihkan keterampilan kalian. Itu ternyata dengan melatihkannya itu dengan kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran, yang mana ternyata kegiatan-kegiatan untuk melatihkan HOTS tadi ternyata termuat juga di model pembelajaran yang saya pilih, yaitu model level of inquiry menggunakan tahapan learning cycle dengan pendekatan inquiry lesson. Nah, tadi kan kita udah klaim bahwasannya HOTS itu bisa dilatihkan dengan model tadi gitu. Nah, klaim tadi itu harus kita dukung dengan bukti data penelitian, yaitu yang membuktikan bahwasannya oh benar penelitian ataupun model itu bisa melatihkan HOTS seperti itu. Baru kita bahas tentang modelnya secara singkat, tentang sintaksnya apa, dan terakhir ini berdasarkan uraian di atas maka kita bisa melatihkan keterampilan berpikir tingkat tinggi pada materi laju reaksi seperti itu. Kemudian untuk tahapan yang dilalui yaitu ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pengajuan judul. Di sini nanti kalian mengisi form yang mana judul yang kalian ajukan tuh ada 2 yang alternatifnya yang kalian ajukan. Kemudian di situ kalian di form itu kalian mengisikan nama-nama dosen pembimbing atau yang bisa kalian pilih seperti itu. Nah, nanti setelah kalian pengajuan judul, pada saat itu SK baru akan diproses oleh prodi. Sembari menunggu SK, kalian bisa melakukan bimbingan kepada dosen PA yang bakal menjadi pembimbing 1 kalian untuk membuat bab 1 ataupun latar belakang. Setelah SK judul dan pembimbing nanti keluar, kalian harus membuat surat penelitian pendahuluan yang diajukan ke dekanat untuk dibawa ke sekolah untuk melakukan penelitian pendahuluan untuk mengisi ataupun yang datanya nanti kalian gunakan untuk membuat bab 1 pada bagian penguatan untuk fakta di lapangannya. Nah, setelah itu
kalian bisa melakukan bimbingan bab 1 sampai bab 3 kepada dosen pembimbing 1, kemudian dosen pembimbing 2, kemudian setelah HCC kalian bisa sempro. Kemudian setelah sempro kalian melakukan penelitian di sekolah yang mana menggunakan perangkat yang telah kalian buat dan juga soal pretest dan posttest yang sudah kalian buat. Kemudian setelah itu kalian bimbingan hasil, kemudian setelah ACC seminar hasil. Seperti itu untuk tahapannya. Untuk kendala yang kami hadapi yaitu yang pertama, materi laju reaksi ini seharusnya disampaikan oleh gurunya pada semester 1 di kelas 11. Namun karena ada sedikit masalah pada saat SK sehingga kami molor untuk penelitian, jadi kami nego dengan guru kimia di sekolah untuk menyampaikannya di semester 2 awal. Alhamdulillahnya diperbolehkan. Kemudian kendala yang kedua yaitu jadwal penelitian itu terpotong dengan hari libur lebaran. Jadi sangat penting bagi kalian pada saat penelitian pendahuluan itu untuk berkomunikasi lebih lanjut dengan guru kimia di sekolah yang kelasnya itu akan kalian pakai. Seperti itu.